Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ongkis Ginanda dengan NIM 2523204. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel sebagai ujian tengah semester saya. Jadi yang pertama-tama, jaringan nirkabel adalah sebuah sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat seperti handphone, laptop, atau komputer yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Jadi jaringan nirkabel ini dia menggunakan gelombang radio atau sering kita sebut dengan sinyal elektromagnetik sebagai media pengiriman datanya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan jaringan kabel seperti LAN atau Local Area Network yang menggunakan kabelan untuk menghubungkan perangkat. Nah, jadi tentu jaringan nirkabel ini jauh sangat fleksibel. Kita tidak perlu lagi mencolokkan kabel ke perangkat. Kita tidak perlu lagi membawa atau membeli kabel terlalu banyak. Jadi cukup berada di dalam jangkauan sinyal saja, kita sudah bisa terhubung ke dalam jaringan. Kemudian supaya kita lebih mudah dipahami, saya akan memberikan sebuah analogi sederhana tentang jaringan nirkabel ini. Jadi jaringan nirkabel itu seperti kita berbicara menggunakan suara di udara. Jadi kita tidak perlu kabel untuk menyampaikan suara kita kepada orang lain. Jadi cukup melalui udara saja suara kita itu bisa sampai. Jadi jaringan nirkabel ini juga sama seperti analogi yang saya jelaskan baru saja. Jadi hanya saja yang dikirim bukan suara, melainkan data yang dalam bentuk sinyal. Kemudian dalam jaringan nirkabel terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada access point. Jadi access point ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memancarkan sinyal WiFi. Jadi access point ini sering kita temui biasanya di kantor, di sekolah, di kampus, atau bahkan di dalam rumah kita pribadi terdapat access point. Kemudian yang kedua adalah perangkat pengguna atau perangkat klien seperti handphone atau HP, kemudian laptop atau komputer yang berguna untuk menangkap sinyal tersebut. Nah, jadi access point ini memancarkan WiFi. Kemudian WiFi ini ditangkap oleh HP atau laptop. Nah, jadi dengan sinyal yang sudah ditangkap, kita bisa mengakses seperti media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, atau TikTok. Nah, kemudian yang ketiga adalah gelombang radio. Jadi gelombang radio ini sebagai media penghantar datanya. Kemudian tujuan utama dari jaringan nirkabel ini adalah untuk memberikan kemudahan akses komunikasi data tanpa batasan kabel. Jadi selain itu juga untuk mendukung mobilitas si pengguna. Jadi artinya pengguna bisa berpindah tempat kemanapun tanpa kehilangan koneksi internet. Jadi walaupun kita keluar rumah atau duduk di teras, kita tidak perlu membawa kabel untuk menghubungkan ke jaringan. Jadi manfaat dari jaringan nirkabel ini tentu sangat banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita bisa belajar online dimanapun kita berada. Kemudian kita bisa mengakses internet di kafe, di kampus, atau di rumah tanpa harus duduk di suatu tempat tertentu untuk menangkap jaringan. Jadi kita tidak perlu kabel yang harus dibawa kemana-mana untuk ke kampus atau duduk di depan teras. Jadi kita menggunakan jaringan nirkabel ini sudah bisa kemanapun menggunakannya. Kemudian contoh paling nyata dari jaringan nirkabel ini adalah WiFi yang kita gunakan setiap harinya, baik di rumah maupun di tempat umum.
Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jaringan nirkabel ini merupakan teknologi yang sangat penting karena memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam komunikasi data di era digital saat ini. Baiklah, materi selanjutnya yang kita bahas adalah perangkat keras dalam jaringan nirkabel. Jadi perangkat keras ini merupakan alat fisik yang berperan langsung dalam membangun jaringan. Jadi ada beberapa perangkat keras dalam jaringan nirkabel ini. Jadi perangkat keras yang pertama yang kita bahas adalah ada access point. Yang mana access point ini adalah sebuah alat untuk memancarkan sinyal WiFi. Jadi tanpa adanya access point ini, perangkat kita tidak akan bisa menerima sinyal dengan baik. Jadi access point ini sering kita temui atau kita lihat di rumah sakit, di kantor, kemudian di sekolah atau di kampus, atau bahkan di dalam rumah kita sendiri ada yang terdapat access point ini. Nah, kemudian yang kedua perangkat keras jaringan nirkabel yaitu ada router, yang mana router ini berfungsi untuk mengatur dan membagi koneksi internet ke berbagai perangkat. Nah, jadi router ini sangat penting dalam jaringan nirkabel ini. Jadi router ini mengatur lalu lintas data, jadi sehingga data bisa sampai ke tujuannya masing-masing. Kemudian yang ketiga perangkat keras dalam jaringan nirkabel adalah wireless adapter. Dimana wireless adapter ini biasanya sudah ada di dalam laptop ataupun handphone kita. Dan wireless adapter ini mana berfungsi untuk menangkap sinyal WiFi. Sinyal WiFi. Jadi router ini terhubung dengan access point tadi. Dan access point ini memancarkan sinyal. Nah, jadi si wireless adapter ini menangkap sinyal dari access point tersebut. Jadi dengan sinyal yang sudah ditangkap tadi, sehingga kita bisa membuka sosial media seperti nonton YouTube, video di TikTok, kemudian nonton Facebook, dan Instagram atau sosial media lainnya. Itu hasil dari kerjasama antara router, access point, dan wireless adapter. Nah, kemudian yang keempat perangkat keras dalam jaringan nirkabel ada antena. Jadi yang mana antena ini berfungsi untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal agar bisa menjangkau area yang lebih luas. Jadi misalkan kalau kita ingin menghubungkan gedung sebelah, gedung A dengan gedung B, itu kita bisa menggunakan sinyal ini. Nah, jadi intinya semua perangkat yang empat tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu saling bekerja sama. Jika salah satu saja tidak berfungsi, maka jaringan bisa menjadi tidak stabil atau bahkan tidak bisa digunakan. Kita contohkan, misal nih kalau antenanya lemah, maka sinyal WiFi-nya juga akan menjadi lemah. Dan jika routernya juga bermasalah, maka internet tidak bisa dibagikan ke perangkat lain. Nah, oleh karena itu perangkat keras ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan jaringan nirkabel ini berjalan dengan baiklah. Materi selanjutnya kita akan membahas yaitu konsep WPAN atau yang disebut dengan Wireless Personal Area Network. Jadi WPAN ini adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang sangat dekat. Biasanya hanya sekitar 1 sampai dengan 10 meter saja. Berbeda dengan jaringan WiFi yang bisa menjangkau satu ruangan atau bahkan satu gedung. Jaringan WPAN ini lebih fokus pada penggunaan pribadi dan jaraknya terbatas. Kemudian ciri utama dari Wireless Personal Area Network atau WPAN ini adalah
adalah jangkauannya sangat pendek, kemudian konsumsi dayanya yang rendah, dan penggunaannya yang sederhana. Teknologi yang paling umum digunakan dalam Wireless Personal Area Network atau WPAN ini adalah yaitu Bluetooth dan infrared. Bluetooth ini biasanya digunakan karena lebih praktis dan tidak perlu arah khusus seperti infrared. Jadi supaya lebih mudah dipahami, saya akan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika kita menghubungkan handset wireless kepada handphone kita, kita sudah menggunakan teknologi WPAN. Kemudian saat kita mengirim file dari satu HP ke HP yang lain dengan menggunakan Bluetooth, nah itu juga sudah termasuk dari Wireless Personal Area Network tadi. Nah, jadi WPAN ini sebenarnya sangat sering kita gunakan, hanya saja kita tidak menyadarnya. Kemudian tujuan dari WPAN atau Wireless Personal Area Network ini adalah untuk mempermudah koneksi antar perangkat pribadi tanpa perlu kabel, terutama di dalam jarak dekat. Nah, manfaat dari WPAN ini adalah lebih hemat energi, kemudian mudah digunakan dan tidak membutuhkan perangkat yang rumit. Akan tetapi, karena jangkauannya yang terbatas, Wireless Personal Area Network atau WPAN ini tidak cocok digunakan untuk jaringan yang luas, misalkan di sekolah atau di kampus. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Wireless Personal Area Network ini adalah jaringan nirkabel skala kecil yang sangat berguna untuk kebutuhan kehidupan pribadi kita sehari-hari. Nah, jadi saya akan memberikan beberapa contoh lagi agar kita paham tentang WPAN ini. Nah, jadi contoh yang pertama adalah pengiriman file menggunakan Bluetooth. Misalkan kita ingin mengirim foto atau video ke teman kita tanpa menggunakan jaringan internet. Nah, kita bisa menggunakan Bluetooth. Kemudian contoh yang kedua adalah penggunaan pada handset wireless. Handset ini terhubung ke handphone kita tanpa menggunakan kabel, sehingga praktis dan nyaman kita gunakan. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah ada mouse dan keyboard wireless. Perangkat ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer untuk mempermudah penggunaan tanpa kabel yang berantakan. Nah, selain itu ada juga smartwatch yang terhubung ke handphone menggunakan Bluetooth. Nah, jadi semua contoh ini tadi menunjukkan bahwa Wireless Personal Area Network ataupun WPAN sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kenyamanan dan kepraktisan. Jika kita bayangkan tanpa adanya Wireless Personal Area Network ini, mungkin kita masih harus menggunakan banyak kabel untuk menghubungkan perangkat. Jadi ini tentu kurang efisien untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi WPAN ini memberikan solusi yang sederhana namun sangat bermanfaat dalam penggunaan teknologi modern. Nah, jadi itulah pembahasan atau penjelasan dari saya tentang WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, materi selanjutnya yang kita bahas adalah konsep WLAN. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang WLAN ataupun Wireless Local Area Network. Nah, jadi WLAN ini adalah jaringan nirkabel yang digunakan dalam area lokal seperti rumah, sekolah, kampus, maupun kantor. Jaringan WLAN ini berbeda dengan WPAN yang sudah kita bahas tadi, yang mana jaringan WPAN ini hanya mencakup jarak yang dekat saja. Sementara jaringan WLAN ini memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Kemudian teknologi yang digunakan dalam WLAN ini adalah yaitu Wi-Fi. Wi-Fi ini memungkinkan banyak perangkat
untuk terhubung ke internet secara bersamaan tanpa menggunakan kabel. Kemudian komponen utama WLAN yang digunakan adalah yang pertama ada access point yang sudah kita bahas tadi, kemudian ada router dan juga perangkat klien seperti HP ataupun laptop maupun komputer. Nah, jadi cara kerjanya adalah router ini menerima koneksi internet dari penyedia layanan. Nah, kemudian access point ini memancarkan sinyal WiFi dan perangkat kita menangkap sinyal tersebut. Nah, jadi setelah sinyalnya ditangkap, baru kita bisa menggunakan seperti membuka media sosial, Facebook, Instagram, YouTube maupun TikTok. Nah, jadi contoh penggunaan WLAN adalah WiFi di rumah kita, atau WiFi di sekolah maupun WiFi di kampus. Nah, jadi dengan adanya WLAN, kita bisa mengakses internet dengan mudah di berbagai tempat dalam satu area tertentu. Tetapi kualitas jaringan WLAN ini juga dipengaruhi oleh jarak, kemudian jumlah pengguna dan gangguan sinyal. Nah, jadi semakin jauh jaraknya, maka jaringan juga makin lambat. Kemudian semakin banyak juga jumlah penggunanya, maka semakin lambat juga jaringannya. Kemudian apa aja sih manfaat dari WLAN ini? Jadi salah satu manfaat utama dari WLAN ini adalah yaitu memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses internet secara bersamaan tanpa menggunakan kabel. Jadi dengan WLAN ini kita tidak perlu lagi memasang kabel ke setiap perangkat kita, sehingga ini lebih praktis dan lebih efisien. Kemudian selain itu juga WLAN ini juga mendukung mobilitas pengguna. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya kita bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi selama masih dalam jangkauan sinyal tersebut. Kemudian manfaat lainnya dari WLAN ini yaitu yang pertama menghemat biaya instalasi, karena kita tidak perlu lagi membeli dan memasang kabel yang terlalu banyak. Nah, jadi WLAN ini juga sangat membantu kita dalam kegiatan belajar dan bekerja. Misalkan kita sebagai mahasiswa bisa mengakses materi kuliah secara online, seperti kita bisa membuka Google atau apa. Kemudian pekerja bisa melakukan pekerjaannya secara fleksibel. Akan tetapi WLAN ini juga memiliki kekurangannya, seperti misalkan sinyalnya yang bisa terganggu dan keamanannya yang harus diperhatikan. Nah, jadi walaupun begitu, manfaat dari WLAN ini lebih besar dibandingkan kekurangannya. Jadi WLAN ini menjadi teknologi yang sangat penting dalam kehidupan modern pada saat ini. Nah, baiklah, setelah kita membahas dari pengertian jaringan nirkabel, perangkat keras jaringan nirkabel, kemudian WPAN dan WLAN, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu keamanan WLAN. Nah, jadi pada slide ini saya akan membahas tentang keamanan dalam jaringan WLAN. Jadi keamanan ini sangat penting karena jaringan nirkabel ini dia bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh banyak orang jika kita tidak melindungi dengan baik. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah jaringan WiFi digunakan oleh orang yang tidak berhak atau tidak kita kenal, atau bahkan data pengguna bisa dicuri. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut digunakan sistem keamanan seperti WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Nah, jadi WEP ini adalah sistem keamanan lama yang sudah tidak aman lagi. Kemudian WPA dan WPA2 ini lebih aman dan banyak digunakan pada saat ini. Sedangkan WPA3 ini adalah sistem yang terbaru dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Jadi
baiknya kita menggunakan tentu yang terbaru, yang WP3 ini. Kemudian selain itu juga penggunaan password juga sangat penting untuk melindungi jaringan kita. Jadi jika jaringan kita tidak diamankan, maka bisa menyebabkan koneksi menjadi lambat karena digunakan oleh banyak orang. Kemudian juga berisiko terhadap pencurian data kita. Nah, jadi keamanan WLAN ini harus selalu diperhatikan agar jaringan kita tetap aman dan stabil. Nah, kemudian ada beberapa tips dalam keamanan jaringan WLAN ini. Yang pertama adalah menggunakan password yang sangat kuat. Jadi password yang baik digunakan biasanya itu terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol. Misalkan kita buat admin, kemudian tagar 1, 2, 3, kemudian kita kasih simbol terserah. Jadi jangan membuat password itu seperti angka saja, seperti 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai dengan 8. Kemudian kita buat tanggal lahir, itu akan mudah diretas oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah mengganti password secara berkala atau rutin. Nah, jadi hal ini juga penting untuk mencegah akses dari orang yang tidak kita kenal. Nah, kemudian yang ketiga adalah membatasi jumlah pengguna yang bisa mengakses jaringan kita. Kemudian selain itu kita juga bisa menyembunyikan nama WiFi kita atau SSID agar tidak mudah ditemukan oleh orang lain. Nah, menggunakan sistem keamanan terbaru seperti WPA2 atau WPA3 juga sangat dianjurkan untuk melindungi jaringan kita. Nah, jadi dengan menerapkan langkah-langkah tips ini, maka jaringan kita akan menjadi lebih aman dan terhindar dari gangguan. Nah, jadi keamanan jaringan ini bukan hanya sekedar tanggung jawab si penyedia layanan jaringan, tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai pengguna juga. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya tentang jaringan nirkabel, perangkat keras jaringan nirkabel, kemudian WPAN, kemudian WLAN, dan keamanan WLAN. Jadi semoga teman-teman bisa memahami, dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.